Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan sedikit pandangan saya mengenai strategi-strategi yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan pemikiran dari Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Nah, video singkat kali ini saya buat juga sebagai pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Baik, langsung saja. Setelah saya mengikuti perkuliahan dan mempelajari materi terkait dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, sebenarnya ada banyak sekali strategi-strategi yang mampu kita lakukan untuk mewujudkan pemikiran beliau ini. Namun dalam hal ini, saya telah merangkumnya menjadi 4 poin dari sudut pandang yang saya pahami. Ini bisa kita baca sama-sama. Yang pertama itu adalah dengan menanamkan prinsip dan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut terhadap perilaku kehidupan kita sehari-hari. Kemudian strategi yang nomor 2, senantiasa membuka cakrawala intelektual terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, berusaha mendesain dan merancang aktivitas pembelajaran yang terkoneksi dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan yang keempat, juga dengan bersungguh-sungguh dalam mengaktifkan eksistensi dari penerapan kurikulum merdeka yang dicanangkan oleh pemerintah pada saat ini. Nah, itu merupakan 4 strategi yang menurut saya bisa mewujudkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan Indonesia. Oke, mari kita bahas. Dalam pelaksanaan ataupun penerapan strategi tersebut, tentu saja kan kita harus tahu dulu seperti apa sih gagasan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara itu. Paling tidak secara singkat kita bisa merangkum dasar pemikiran beliau itu yang tentu saja terkait dengan bidang pendidikan menjadi beberapa aspek. Yang pertama yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Juga yang kedua itu dengan pemikiran beliau tentang mendidik dengan menuntun. Nomor 3, mendidik dengan budi pekerti, dan juga ada sistem among dan sistem pusat. Nah, mari kita bahas satu persatu. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kita mulai dari aspek ini dulu, apa yang dimaksud di sini. Jadi yang dimaksud di sini adalah alasannya mengapa pendidikan anak itu harusnya menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Secara sederhana, karena mereka hidup dan belajar di era yang tidak sama dengan para pendahulu. Saat ini, para siswa hidup di zaman di mana teknologi itu ya sudah membanjir hingga ke pelosok desa sekalipun, sehingga menyebabkan kebutuhan belajar, strategi, dan perubahan-perubahan lingkungan dalam kelas mereka juga harus ikut menyesuaikan. Hal ini juga dijelaskan di dalam gagasan Trisakti Jiwa yang pernah diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana setiap insan pembelajar harus mempunyai setiap insan pembelajar itu punya kemungkinan potensi dan kebutuhan yang berbeda-beda tergantung alam dan zaman yang dialami. Sehingga untuk pembelajaran yang kita rancang sebagai guru harusnya yang mampu beradaptasi dengan keadaan, mampu mengeksplor konsep atau materi wawasan yang lintas zaman, serta tidak melupakan cikal bakal kebudayaan tanah air kita. Nah, kemudian kita lanjut pada aspek yang kedua, mendidik dengan menuntun. Nah, secara ringkas, yang dimaksud dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara di sini ialah dalam proses pendidikan anak, kata menuntun itu bisa kita artikan merujuk pada pengertian mengarahkan, memberi, membentuk, membangun, serta penghargaan pada anak dengan segala kodrat yang melekat pada mereka. Kata menuntun di sini juga menjadi cikal bakal esensi kemerdekaan belajar bagi anak untuk memperluas wawasan yang mereka miliki, sehingga mampu mendukung pembelajaran yang memerdekakan peserta didik dan berorientasi pada tujuan. Nah, untuk yang ketiga yakni mendidik dengan budi pekerti, Ki Hajar Dewantara menekankan pendidikan harus memahami dan menerapkan perilaku dan sikap hidup yang mampu menjadi teladan dan sosok trainer yang positif untuk menjadi contoh yang baik bagi para peserta didiknya dan perkembangan budi pekerti mereka. Selain itu,
Selama proses pembelajaran, dianjurkan juga guru untuk seringkali memberi penghargaan dalam bentuk apapun atas keberhasilan peserta didik. Meskipun keberhasilan tersebut dalam tingkat progres pembelajaran yang kecil sekalipun. Setidaknya, apresiasi tersebut dapat memacu motivasi dan minat belajar peserta didik yang lambat laun mampu membentuk cipta, rasa, karsa, dan karya mereka. Nah, di bagian terakhir, Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan tentang sistem Among dan sistem Tripusa. Sistem Among di sini sebenarnya memiliki pemahaman yang sangat luas ketimbang yang tertulis di literatur referensi pada umumnya. Esensi dan nilai-nilai yang terkandung dalam sistem Among yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara mempunyai peran yang vital dalam mendidik murid. Secara ringkas, kita pasti mengenal 3 semboyan cakra pendidikan Indonesia, yakni Ingarso Sung Tolodo, Ing Madia Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Yang maknanya, baik di depan, di tengah, maupun di belakang, guru tetap berperan aktif mendorong, memberi contoh, mengajar, ataupun menasihati dalam mensukseskan peserta didiknya. Sedangkan sistem Tripusat itu memiliki kandungan 3 aspek, keluarga, sekolah, dan masyarakat yang ikut berperan dalam kelangsungan pembelajaran peserta didik dalam meningkatkan potensi yang mereka miliki, baik itu secara kontinu, secara konvergen, dan juga sifatnya yang konsentris. Nah, sekian pembahasan dan wawasan yang mampu saya paparkan pada demonstrasi kontekstual kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.